Oke, teman-teman, kembali lagi ya ke video saya. Sudah banyak channel YouTube atau mungkin video-video YouTube yang membahas terkait dengan penerimaan seleksi CPNS, kemudian tutorial-tutorialnya. Mungkin ini video saya hanya menambahkan bagaimana pengalaman saya saat dulu mengikuti tes CPNS ya. Karena video ini saya buat secara live, tidak ada teks, jadi maaf kalau mungkin tidak terstruktur ya, tidak terstruktur secara sistematis, sehingga mungkin ada hal-hal penting yang tidak tersampaikan di video ini. Tapi apabila teman-teman ingin bertanya, nanti silahkan bisa tinggalkan pesan di kolom komentar. Kalau mungkin saya tidak sibuk, insya Allah pasti akan saya tanggapi ya untuk pertanyaan dari teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung pembahasannya ya. Oke, disclaimer dulu untuk video ini. Saya hanya membahas terkait dengan pengalaman, hanya pengalaman bagaimana saya mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil untuk tahun anggaran 2024 ya. Dan video ini saya buat di tanggal 7 bulan Mei tahun 2025, yang mana saat ini saya sedang menunggu nomor NIP dan juga SK ya dari BKN dan juga pemerintah dinas terkait ya teman-teman. Jadi untuk seleksi calon pegawai negeri sipil tahun 2024 itu kalau tidak salah pembukaannya di bulan Agustus hingga akhir tes serentak ya itu di tanggal mungkin sekitar 20 Desember 2024 yang lalu. Untuk penerimaan CPNS di tahun 2025 itu saya tidak tahu atau belum mengetahui apakah nanti akan dibuka lagi, mekanismenya seperti apa. Nanti kita tunggu saja pengumuman dari pemerintah atau instansi terkait ya. Jadi waktu itu saya mendaftar untuk formasi instansi pemerintah daerah ya teman-teman. Pemerintah daerah, kebetulan saya mengambil posisi di sekretariat daerah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ya, untuk bidang penyediaan dan pengembangan sarana produksi pertanian. Lokasi kerja atau instansinya yaitu pemerintah Kabupaten Manggarai. Nah, untuk pemerintah Kabupaten Manggarai ini merupakan daerah yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Pulau Flores ya. Di situ ada Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, kemudian lainnya. Kebetulan saya ini ambil berdasarkan jumlah kebutuhan yang relatif banyak waktu itu ya teman-teman. Karena koneksi internet saya sedang lemot, jadi saya tidak bisa menunjukkan jumlah kebutuhan dan jumlah formasi yang waktu itu dibuka untuk pemerintah Kabupaten Manggarai ya teman-teman. Kemudian saya mendaftar di bulan Agustus ya kalau tidak salah. Nah, di sini ada kartu ujian. Waktu itu saya tanggal melamarnya di tanggal 8 September 2024 ya teman-teman. Maaf tadi sedang sariawan, jadi
agak kesulitan untuk berbicara seperti itu. Nah, tanggal 8 September saya berhasil lolos untuk seleksi administrasi di awal. Alhamdulillah tidak ada kendala saat seleksi administrasi selama kalian sudah melengkapi data-data sesuai dengan KTP, ijazah, transkrip nilai, dan juga syarat-syarat lainnya seperti itu surat pernyataan 5 poin, surat pernyataan mengabdi, dan juga surat yang ditujukan kepada instansi. Dalam hal ini instansi saya itu ditujukan kepada Bupati Manggarai ya, seingat saya seperti itu. Nah, setelah lolos dari seleksi administrasi awal, di situ diterbitkan oleh BKPSDM siapa-siapa saja yang berhak mengikuti seleksi kompetensi dasar ya. Untuk seleksi kompetensi dasarnya tertera di monitor komputer ini di tanggal 1 November 2024. Kebetulan saya mendapatkan sesi 2 ya. Sesi 2 jam 3 sore sampai dengan jam 5 sore kurang 20 menit ya, waktu setempat, ini waktu Indonesia Barat. Lokasi tes di Jakarta Pusat. Waktu itu saya dipilihkan lokasi tes di 6 center. Alamatnya tertera di kartu ujiannya ya teman-teman. Nah, dari hasil seleksi administrasi di awal itu ada sekitar, kalau tidak salah, 114 orang yang berhak mengikuti seleksi kompetensi dasar ya. Waktu itu formasi yang dibutuhkan adalah 25 orang dan yang berhak mengikuti tes itu 114 orang. Karena saya melihat peluang tes seleksi CPNS di Kabupaten Manggarai ini cukup banyak karena formasi yang dibuka itu 25, maka dari itu saya mendaftar di formasi yang sesuai dengan bidang studi saya ya teman-teman. Nah, kemudian setelah tes di tanggal 1 November 2024 ini diumumkanlah diumumkan itu hasil seleksi kompetensi dasarnya ya teman-teman. Nah, kebetulan saya mengambil jurusan kuliah itu di biologi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri untuk formasi pengendali organisme pengganggu tumbuhan ahli pertama ini dibutuhkan syarat pendidikan dari S1 agroekoteknologi sampai dengan S1 proteksi tanaman. Jadi kalian di sini harus pintar-pintar memilih pendidikan apa saja nih yang sekiranya itu bisa masuk ke formasi kalian. Jangan kalian paksakan untuk memilih formasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan pendidikannya ya teman-teman. Meskipun mungkin kalian akan lolos di seleksi administrasi awal, tapi nanti saat pemberkasan itu akan diverifikasi ulang lagi teman-teman. Apabila formasinya itu berbeda sama sekali dengan pendidikan yang tertera, maka kalian bisa saja tidak memenuhi syarat. Namun biasanya atau kebanyakan itu akan gagal di seleksi administrasi awal apabila pendidikannya itu tidak sesuai dengan jabatan formasi yang kalian daftar ya teman-teman. Nah, ini untuk nama saya. Kemudian hasil tes saya di tahun 2024 ini, saya alhamdulillah di peringkat 2 ya teman-teman, dengan perolehan skor SKD itu 401. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk jumlah yang berhak mengikuti tes itu ada 114 orang, dan tidak hadir ini ada 1, 2,
tiga orang tidak hadir, itu sisanya tidak memenuhi, TL ini tidak memenuhi kriteria ambang batas dari SKD. Jadi teman-teman, meskipun kalian kalian mendaftar formasi PNS, kalian sudah senang nih, senang untuk tahu kalau kalian itu tidak ada saingannya. Namun teman-teman di sini tidak boleh bereuforia dulu, karena syarat mutlak untuk dapat mengikuti SKB setelah proses SKD yaitu kalian harus lolos passing grade ya. Jadi meskipun kalian nilainya besar tapi tidak memenuhi passing grade, maka tidak berhak mengikuti SKB meskipun kalian hanya formasi tunggal ya. Saya tidak tahu apakah di tahun mendatang itu akan berbeda persyaratannya. Nah, sebagai contoh ini kita lihat ya. Nah, di sini ada ada peserta dengan nilai yang cukup tinggi ya teman-teman, 371 itu kalau secara nilai bisa dikatakan sudah tinggi, lumayan tinggi ya teman-teman. Nah, karena di sini ada satu subtes yang dia tidak memenuhi nilai ambang batas. Kalau tidak salah untuk subtes dari tes wawasan kebangsaan ini yaitu 65 ya. 65. Kemudian TIU itu kalau tidak salah dan seingat saya 80, dan TKP itu saya lupa ya berapa TKP, 110 atau 102, maaf ini bisa dikoreksi nanti di kolom komentar ya teman-teman. Saya lupa kalau TKP itu berapa passing grade-nya, tapi di sini yang saya yakin peserta ini tidak lolos di subtes yang TWK. Jadi meskipun nilainya besar, karena tidak lolos di satu subtes maka dikategorikan tidak lulus. Nah, di sini ada peserta dengan perolehan nilai yang lebih kecil tapi dia dikatakan lulus. Dikatakan lulus karena di sini memenuhi kriteria ambang batasnya. 70 di atas 65, 80 ini 80 ini skor ambang batas ya. Skor ambang batas aman itu 80 untuk TIU, dan ini 177 dia sudah memenuhi ambang batas dari TKP. Jadi meskipun nilainya lebih kecil karena passing grade-nya semua terpenuhi, maka yang berhak adalah peserta yang nilainya lebih kecil, meskipun nilainya lebih kecil tapi memenuhi semua nilai ambangnya ya. Begitu ya teman-teman. Nah, setelah saya tahu untuk hasil tesnya, maka saya diperkenankan untuk mengikuti seleksi lanjutan ya teman-teman, yaitu seleksi kompetensi bidang. Seleksi kompetensi bidang itu kalau tidak salah seingat saya dites hari terakhir ya, di tanggal 20 Desember 2024. Sesinya sesi terakhir juga seingat saya itu sama di jam 4 sore ya waktu itu, jam 4 sore. Nah, jadi meskipun saya peringkat 2 ya teman-teman, saya tidak boleh berpuas dulu. Mengapa? Karena sistemnya untuk seleksi kompetensi bidang itu banyak kasus di mana skornya jauh unggul di SKD, tapi nanti di SKB-nya teman-teman bisa saja tersalip oleh peserta di bawahnya yang jauh nilainya seperti itu, karena SKB itu tidak ada passing grade-nya sama sekali teman-teman. Jadi siapa nilai yang paling tinggi maka dia yang berhak lolos seleksi PNS seperti itu teman-teman. Jadi
meskipun nilai kalian di SKD itu besar, kalian tidak boleh menganggap remeh untuk saingan kalian yang nilainya berada di bawah kalian, karena tesnya itu masih berlangsung, belum selesai, dan setiap orang masih memiliki peluang yang sama. Jadi ada baiknya kalian tetap belajar, kemudian memanage waktu, dan juga kalian bisa mengikuti bimbel atau membaca peraturan-peraturan pemerintah terkait dengan bidang yang kalian lamar dan lain sebagainya, yang maaf saya belum bisa sampaikan ya, karena saya tidak memakai teks di sini, seperti itu ya teman-teman. Kemudian teman-teman, mengapa saya mengambil untuk formasi pemerintah daerah? Karena sepengetahuan saya untuk pemerintah daerah itu tidak ada SKB yang non CAT. Jadi SKB non CAT itu seperti wawancara, kemudian seperti tes kesemaptaan, kemudian tes psikologi dan lainnya seperti itu teman-teman. Mungkin saya tidak tahu apakah di tahun-tahun mendatang itu akan diadakan untuk CPNS pemerintah daerah, atau masih tetap sama mengikuti tes CAT yang sebelum-sebelumnya ya, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian setelah saya belajar beberapa mungkin 1 atau 2 bulan ya, seperti itu teman-teman, sambil menunggu. Nah, tibalah waktunya saya tes ya SKB. Maaf, saya sedang sakit. SKB. Kemudian setelah hasil tesnya keluar, kalau tidak salah itu di tahun 2025 bulan Januari tanggal 11 ya kalau tidak salah, di hari Jumat waktu itu. Nah, ini saya dinyatakan PL ya. PL atau lulus seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang dengan nilai kumulatif akhir itu 65,7 sekian ya. Nah, di sini pembobotan SKB saya di 61 dari 100 soal kalau tidak salah. 61 dari 100 soal. Iya. Nah, di sini saya masih tetap berada di urutan kedua ya, teman-teman. Nah, mungkin kita ambil contoh lagi ya di yang di yang pembahasan saya sebelumnya. Nah, ini nih contohnya teman-teman. Nah, jadi maaf kameranya tidak fokus ya. Nah, jadi meskipun nilai SKD kalian tinggi di 391, kalian masih bisa tersaingi oleh peserta dengan nilai SKD yang lebih rendah di 351, dengan catatan bobot skor SKB kalian itu melampaui dari teman kalian yang sebelumnya. Nah, karena kebutuhannya banyak, jadi di sini semuanya lolos ya teman-teman. Di sini ada 25 orang yang dinyatakan lolos dan 1 itu tidak hadir ya teman-teman. Nah, jadi untuk informasi ini tidak saya blur, karena memang informasi ini bersifat publik yang mana bisa kalian download di BKPSDM-nya. Nah, oke teman-teman, karena saya sedang kurang sehat, mungkin kalau ada pertanyaan terkait dengan video ini bisa tinggalkan di komentar di bawah ya. Sekali lagi maaf kalau penyampaiannya tidak terstruktur. Saya minta maaf karena dalam video ini saya menitik beratkan kepada berbagi bagaimana sih pengalaman saya bisa lolos
hingga SKB ya teman-teman. Nanti untuk video selanjutnya insya Allah saya akan bahas lagi tata cara pemberkasan bagaimana, kemudian setelah pemberkasan itu menunggu NIP. Namun sebelumnya harus ada beberapa hal yang kalian perhatikan, seperti itu memenuhi syarat MS, BTS, dan juga TMS ya teman-teman. Ini setelah hasilnya keluar seperti itu.